Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulum. Kali ini saya akan membahas lebih dalam yaitu puff pastry. Puff pastry sendiri bahan dasarnya adalah tetap seperti roti pada umumnya, cuma di sini untuk puff pastry tidak menggunakan ragi. Bahan dasarnya selain ada tepung protein tinggi, di sini ada juga telur, di sini juga ada gula, ada susu, ada juga garam, dan salah satu komponen yang paling penting adalah di sini adalah fat atau coarse fat ya, atau shortening. Dan juga ada yang pasti liquid atau air. Untuk step-stepnya nanti akan saya mulai langkah-langkahnya. Oke, sebelum kita mixing semua bahan tadi yang sudah saya sebutkan, ada rolling pin, plastik, ada juga yang paling penting adalah mixer ya. Plastik untuk apa? Plastik itu untuk nanti kita memipihkan coarse fat itu sendiri ya. Terlebih dahulu untuk nantinya kita akan lipat di dalam dough-nya. Seperti itu ya. Kita sebelum mixing juga kita akan memipihkan coarse fat ini. Coarse fat ini 250 gram ya. Di coarse fat ini 250 gram akan kita pipihkan kurang lebih di 4 sampai 3-4 mili ya. Kita taruh di kulkas kurang lebih 15 menit saja, jadi nggak usah lama-lama ya, nanti takutnya terlalu keras. Kalau terlalu keras mengkhawatirkan nanti ketika kita satukan dengan dough-nya nanti si coarse fat-nya pecah. Bikin atau metode yang sesimpel mungkin untuk para pemula mungkin nanti bisa mengikutinya dengan baik. Oke, ini sudah kotak ya. Nanti ini kita simpen di chiller atau di kulkas biasa ya. Kita akan mulai mixing dough-nya ya. Tepung terigu kurang lebih di 500 gram. Kita masukkan semua aja, tidak ada yang kita sisakan. Kalau seperti adonan roti manis, garam dan margarinnya itu dimasukkan setelah setengah jadi seperti itu. Kita masukkan gula. Oke, untuk gulanya ini 50 gram ya. Susunya kita ada di 25 gram. Garamnya kita ada di 10 gram. Margarin atau butter jangan lupa. Ini kurang lebih di 50 gram ya. Kita masukkan semua aja langsung. Dirasa cukup untuk mixingnya. Dari bahan-bahan tadi kita masukkan air ya selanjutnya. Oke, kalau sudah liquidnya masuk kita tingkatkan kecepatan. Ini adonan yang sudah kita mixing. Ini adonan setelah kita taruh kurang lebih 3-4 jam tadi sudah kita keluarkan. Nah, ini nanti kita pipihkan ya. Sebelum kita masukkan, kita pipihkan dulu dengan ukuran yang sesuai dengan coarse fat-nya tadi. Nanti yang saya akan tunjukkan di sini adalah teknik paling mudah atau metode paling mudah ya. Dari lipatan kunci, lipatan single, double, single, baru bisa nanti ke pembentukan. Oke, jadi setelah kita pipihkan kurang lebih kita ukur ya dengan coarse fat-nya tadi kurang lebih sama. Ada space kurang lebih di 1 cm kanan kirinya, karena nanti untuk menutup biar si coarse fat-nya tidak keluar. Yaitu jadi kita sudah ukur, pastikan bisa menutup semua seperti ini. Nah, setelah kita pastikan ukurannya sudah pas, kita masukkan coarse fat-nya. Kalau sudah nempel seperti ini, kita ambil plastiknya ya. Kita masuk ke lipatan kunci ya. Jadi lipatan kunci sisi atas sama sisi bawah kita gabungkan menjadi satu seperti ini, dan kita sudah bisa pastikan. Jangan lupa di dusting ya biar tidak lengket ketika nanti kita balik. Nah, kita balik, kita roll ya.
Selanjutnya kita roll, kita pipihkan lagi. Kita pipihkan kurang lebih di 5 mili ya, atau setengah senti ya. Pastikan bawahnya juga tidak lengket ya, jangan di dusting. Kita taburi dengan tepung, kita balik. Nah, pastikan tidak ada lipatan atau korslet yang bocor keluar. Hilangkan tepung-tepung yang ada di bagian dalam, karena nanti kalau ada tepungnya mengkhawatirkan tidak nempel ya. Jadi kita harus kuas dulu sebelum kita melipat. Kita kuas sampai tepung dustingnya hilang ya. Oke, sudah dirasa cukup. Kita masuk ke lipatan single. Lipatan single itu bagaimana? Seperti ini ya. Di lipatan single seperti ini. Satu, sini langsung 2 menutup ya, pastikan ukurannya sama ya. Nah, seperti ini. Setelah ini kita masukkan ke dalam kulkas ya. Paling enggak kita masukkan ke dalam kulkas paling enggak 15 sampai 30 menit. Jadi ini kita lanjut ke step yang berikutnya, kita ke lipatan double. Jadi kita dusting dulu, kita pipihkan lagi. Untuk penekanan di adonan itu jangan terlalu keras ya, kita santai saja, jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras nantinya takutnya nggak sama ya untuk ketebalannya, atau mungkin nantinya si korsletnya putus di tengah. Yang penting untuk ketebalannya kurang lebih di 4 mili ya. Kita ke lipatan double. Oke, kita dusting ya, jangan lupa tetap kita bermain dengan tepung ya, jangan takut bermain dengan tepung. Untuk kali ini saya akan mempraktekkan untuk lipatan single, double, single, baru kita shaping ya, atau pembentukan ya. Kita ke lipatan double seperti ini ya, dari atas ke tengah, terus dari bawah ke tengah, pastikan ukurannya sama. Di situ jangan lupa tepung yang ada kita hilangkan dulu ya, kita kuas dulu. Nah, setelah seperti ini tengah dikasih sekat sedikit untuk lipat. Jadi diingat-ingat ya tadi ya, dari atas ke tengah, dari bawah ke tengah, terus kita yang tengah kita lipat sejajar. Nah, ini lipatan double ya. Habis ini setelah lipatan double-nya selesai, lagi-lagi kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 15 sampai 30 menit ya. Seperti itu untuk si doughnya dengan fatnya ini ngeset dulu, kita masukkan dalam kulkas kurang lebih di 30 menit. 30 menit kita pipihkan lagi. Ingat, ketika memipihkan harus dari tengah ke atas, tengah ke bawah ya. Kita lebarkan dulu. Oke, setelah 30 menit kita menunggu, setelah kita masukkan di dalam kulkas, kita pipihkan lagi. Ini shaping ya, sudah ke pembentukan. Ya, jadi kita pipihkan ini kurang lebih nanti kita bikin di 3 mili sampai 4 mili ya. Kotak dulu atau square. Nah, seperti ini ya, bentuknya kurang lebih. Nanti kita bentuk seperti ini ya, kita lipat sisi kanan ke kiri. Kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Ini lebih gampang kalau menggunakan ring cutter ya. Dan kita lem. Kita tempel yang tadi kita sudah potong tengahnya ya. Jadi untuk step selanjutnya kita oles dengan kuning telur ya, biar nanti lebih glowing ya. Glowing. Kalau yang suka manis, nanti atasnya bisa ditaburi gula. Pastikan ya suhunya kita atur di 200 derajat atas bawah ya. Timernya kurang lebih kita atur di 15 sampai 17 menit ya, kita lihat aja. Oke, ini hasilnya ya. Jadi ledakannya bagus ya. Terus atasnya dikasih buah, itu juga bisa bagus, cantik nantinya. Buahnya bisa ada biasanya kiwi, anggur, sama stroberi. Nah, cuma di sini saya hanya bermain dengan coklat ya. Jadi saya Chef Miftah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.